Selamat datang di sesi roasting satwa, di mana kita akan menguliti jerapah. Jujur, ini hewan paling sombong di Afrika. Kenapa? Karena dia nggak pernah tahu rasanya kejepit di lift atau harus berdesakan di MRT. Dia hidup di atas, melihat semua makhluk lain dari ketinggian yang bikin leher pegal cuma buat ngelihatnya. Mereka itu seperti influencer yang cuma mau dilihat dari angle terbaik, dari atas ke bawah. Hidupnya jerapah ini ibarat drama Korea, penuh dengan ketinggian yang nggak perlu dan kemewahan yang sulit dijangkau. Tapi hey, minimal mereka nggak perlu pakai hak tinggi. Serius? Buat apa leher sampai 6 meter? Cuma biar bisa makan daun paling tinggi yang nggak bisa digapai kambing tetangga. Itu kan namanya posesif. Coba bayangkan, betapa ribetnya kalau jerapah lagi pilek. Ingusnya itu butuh waktu 3 hari buat sampai ke tanah. Dan kalau dia mau bisik-bisik ke temennya, itu butuh walkie-talkie. Intinya, mereka punya leher panjang cuma buat pamer di savana. Lihat, aku nggak perlu berebut makanan dengan kalian para plebeian. Sungguh, leher itu adalah trofi kesombongan mereka. Jerapah ini mirip anak sultan. Jarang ada predator yang berani cari masalah. Kecuali mungkin singa yang lagi stres dan gak punya target lain. Kenapa? Karena kalau jerapah nendang, itu ibarat kena tendangan bola meriam. Satu tendangan jerapah dewasa bisa bikin singa langsung pensiun dini dari profesi predator. Jadi jerapah ini hidup tenang, santai, dan sesekali melihat ke bawah sambil mikir, enak ya jadi kalian bisa rebahan di rumput? Mereka adalah definisi tinggi hati yang sebenarnya. Nah, ini dia yang paling menarik dan absurd, lidahnya. Bayangkan, lidah jerapah itu bisa mencapai 50 cm. Itu lebih panjang dari penggaris yang dipakai arsitek buat ngegambar denah rumah masa depan. Dan yang lebih bikin sakit mata, warnanya ungu kehitaman. Bukan merah muda ceria kayak lidah kita. Ini bukan lidah, ini kayak meteran tukang bangunan yang habis kecemplung cat tumpah. Kenapa harus ungu? Apa jerapah pengikut aliran musik gotik? Mari kita penuhin janji clickbait kita. Apakah jerapah pakai lidah 50 cm buat ngupil sekalian makan? Jawabannya, secara teknis, bisa saja. Bayangkan, lehernya tinggi, hidungnya tinggi. Kalau gatal di lubang hidung, dia nggak mungkin bisa pakai kaki. Maka, satu-satunya alat yang tersedia dan cukup panjang adalah lidah ungu ajaib itu. Jadi, dia bisa menjangkau daun akasia paling enak sambil membersihkan kotoran hidung. Efisiensi tingkat dewa. Tapi ini hanya fiksi humor ya, jangan sampai ada jerapah protes karena dituduh jorok. Sekarang kita serius sedikit. Fungsi lidah panjang itu adalah prehensil, artinya bisa menggenggam. Bayangkan Anda punya tangan ketiga yang super fleksibel dan anti panas. Daun yang dimakan jerapah, terutama daun akasia, seringkali punya duri yang tajam. Kalau kita yang makan, bibir kita sudah robek duluan. Tapi lidah jerapah yang tebal dan lentur itu bisa bergerak mengelilingi duri, menarik daunnya dengan presisi. Ini bukan sekadar lidah, ini adalah alat pemanen daun berteknologi tinggi. Jerapah itu seperti ninja yang makan di restoran yang menunya penuh jebakan. Duri-duri tajam itu ibarat ranjau darat di medan makan mereka. Tapi dengan lidah ungu yang tebal, jerapah bisa cuek bebek. Lidah itu sangat keratinized, kasar dan keras, mirip sarung tangan kulit tebal. Inilah alasan kenapa jerapah bisa makan sarapan tanpa harus dirawat di UGD. Mereka adalah bukti bahwa terkadang tebal muka dan tebal lidah itu sangat berguna untuk bertahan hidup. Kenapa harus ungu, bukan biru, apalagi pink Barbie? Ternyata, warna ungu kehitaman itu disebabkan oleh pigmen melanin yang sangat tinggi. Ini berfungsi seperti tabir surya alami. Ingat, lidah jerapah sering terpapar sinar matahari Afrika yang ganas selama berjam-jam saat mereka makan. Kalau lidahnya pink, pasti sudah gosong kayak sosis bakar. Jadi, warna ungu itu bukan buat gaya-gayaan, tapi sebagai proteksi UV. Jerapah itu sadar kesehatan kulit lidah loh. Lebih rajin dari kita yang sering lupa pakai sunscreen. Ini adalah momen paling memalukan bagi jerapah saat mereka harus minum. Mereka harus membuka kaki depan lebar-lebar dan menekuk leher panjangnya secara drastis. Posisi ini rentan, canggung, dan sangat tidak elegan.
Bayangkan Anda sedang yoga, melakukan pose yang sangat sulit sambil harus waspada jangan sampai ada buaya atau singa muncul tiba-tiba. Jadi, minum bagi jerapah itu bukan penyegar, tapi pertarungan hidup dan mati. Mereka minum cepat-cepat, mirip kita yang minum es teh manis saat puasa. Takut ada yang minta. Saat jerapah membungkuk untuk minum, itu terlihat seperti push up yang gagal atau percobaan salto yang terhenti di tengah jalan. Dan saat mereka mau tegak lagi, bayangkan lonjakan darah yang terjadi. Kalau kita pasti sudah pusing 7 keliling dan langsung pingsan. Tapi jerapah, si makhluk antigravitasi ini, punya rahasia yang membuat mereka tidak langsung tumbang. Mereka adalah insinyur hidrolik yang sempurna, diciptakan oleh alam. Gravitasi itu musuh bebuyutan jerapah. Untuk memompa darah dari jantung yang terletak di dada, naik sejauh 2 meter lebih ke otak, jerapah butuh jantung super. Jantung mereka beratnya bisa mencapai 11 kg. Itu lebih berat dari sebakul beras dan harus bekerja ekstra keras. Tekanan darah jerapah itu 2 kali lipat dari tekanan darah manusia. Mereka hidup dengan hipertensi yang diakui secara legal oleh alam semesta. Bayangkan jantung jerapah sebagai pompa air raksasa yang tugasnya harus mengalirkan air ke lantai 5 gedung tanpa lift. Kinerja mereka harus optimal 24/7. Kalau jantung jerapah sedikit saja malas, otak mereka akan kekurangan oksigen. Jadi, saat kita mengeluh karena harus naik tangga, ingatlah jerapah yang harus memompa darah melawan gravitasi setinggi 6 meter. Hidup kita jauh lebih mudah, bukan? Saat jerapah membungkuk minum, darah seharusnya mengalir deras ke kepala, menyebabkan tekanan hebat. Tapi mereka punya sistem keran otomatis di leher dan kaki, namanya rete mirabile. Ini adalah jaringan pembuluh darah yang sangat rumit, yang berfungsi sebagai katup pengatur tekanan. Saat kepala turun, katup ini menutup sebagian, mencegah banjir darah di otak. Saat kepala naik, katup membuka. Teknologi ini jauh lebih canggih daripada sensor anti-tabrakan di mobil mewah manapun. Kaki jerapah juga unik, sangat panjang. Mereka berjalan dengan gaya pacing, menggerakkan kedua kaki di sisi yang sama secara bersamaan. Ini membuat langkah mereka terlihat seperti balerina yang baru belajar berjalan atau model runway yang terlalu percaya diri. Mereka bukan pelari cepat jarak pendek, mereka lebih mirip pelari maraton yang agak canggung. Tapi jangan remehkan, kecepatan maksimal mereka bisa mengalahkan motor bebek kesayangan Anda. Jerapah itu makhluk yang gak suka tidur. Mereka cuma tidur minimalis, sekitar 30 menit sampai 4 jam per hari. Dan saat tidur pulas, REM sleep, mereka harus melipat leher panjang mereka ke belakang, diletakkan di pinggul. Ini posisi yang terlihat sangat tidak nyaman, seperti tidur di pesawat kelas ekonomi. Kenapa? Karena tidur nyenyak itu bahaya. Begitu ada ancaman, mereka harus bisa bangkit dan lari secepat kilat. Mereka adalah contoh sempurna FOMO, fear of missing out, terhadap bahaya. Jerapah memang jarang mengeluarkan suara yang bisa kita dengar. Mereka berkomunikasi menggunakan dengungan frekuensi rendah, infrasound, yang tidak terjangkau telinga manusia. Ini seperti mereka punya frekuensi radio eksklusif sendiri, hanya untuk kalangan jerapah elit. Mereka nggak butuh teriak-teriak kayak kita di pasar. Jerapah itu elegan, bahkan dalam hal bergosip. Ekor jerapah itu panjang dengan jumbai hitam di ujungnya. Ini bukan cuma dekorasi, tapi alat fungsional yang sangat penting, kemoceng. Di Afrika, serangga itu brutal. Ekor ini digunakan untuk mengusir lalat, nyamuk, dan semua makhluk kecil pengganggu. Jadi, sambil makan daun akasia, mereka juga sibuk mengibaskan akor. Multitasking yang elegan. Tidak seperti kita, yang cuma bisa multitasking sambil nonton Netflix dan makan keripik. Meskipun terlihat angkuh dan sombong, mereka adalah master survival. Mereka mengajarkan kita bahwa terkadang kita harus punya alat anti-mainstream untuk mengatasi masalah yang mainstream. Intinya, jerapah adalah makhluk hidup yang over-engineered. Mereka punya solusi yang terlalu canggih untuk masalah sederhana, seperti makan daun dan melawan gravitasi. Tapi berkat keanehan itulah mereka bertahan. Jadi, lain kali Anda melihat jerapah, hormatilah mereka. Mereka bukan hanya tinggi, tapi juga punya lidah ungu yang sangat berguna. Mungkin untuk ngupil jarak jauh.
Sampai jumpa di video roasting satwa berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar jerapah gak makin sombong.